Hai gengs, lanjut ke part 2. Kali ini si kepala armor Dungkle bakal kita hadapkan sama T-Rex-nya lautan aka Mosasaurus. Keduanya punya jarak hidup yang lumayan jauh, di mana Dungkle diperkirakan hidup di era akhir Devonian, sedangkan Mosa ada di akhir masa kapur. Dari segi penyebaran spesiesnya, kemungkinan besar sih mereka bisa ketemu di perairan dangkal sekitar Amerika Utara dan Eropa. Tapi karena ada gap masa hidup tadi, secara nyata mereka nggak mungkin bisa jadi ketemu ya. Oke, di antara penguasa laut Devonian versus penguasa laut akhir kapur, siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Kalau kalian pernah lihat series Jurassic World, pasti nggak asing lah ya sama reptil laut raksasa satu ini. Namanya Mosasaurus. Dia bukan termasuk dinosaurus, melainkan reptil yang berkerabat dekat dengan ular dan biawak. Dalam versi filmnya, Mosa digambarkan memiliki ukuran yang begitu besar, bisa mencapai 22 meter panjangnya. Gila, gede banget ya. Tapi secara realita, ukuran rata-rata Mosa ada di setengah versi filmnya, yaitu sekitar 8-9 meter. Di mana spesies terbesarnya Mosasaurus hoffmanni diperkirakan memiliki panjang 13 meter dengan bobot 5,5 ton. Ya, namanya juga film, wajar kalau sengaja dibikin lebih besar supaya ketika masuk ke babak ending cocok gitu ditarungkan sama antagonisnya, si Indominus Rex. Di sisi lain, ikan kepala armor terbesar seperti Danklosteus bisa tumbuh hingga panjang 9 meter dan berat 4 ton. Bentuk tubuhnya yang bulat dan kekar ditambah dengan pelat tulang keras di sekitar tengkoraknya membuat ikan ini cenderung memiliki bobot yang lebih unggul daripada Mosasaurus dengan panjang yang sama. Dari analisis fosilnya, Dungkle dan Mosa dipercaya dapat memangsa hewan apapun, di mana reptil laut Mosa memiliki tipikal gigi kerucut runcing sepanjang 10 cm dan rahang kuat yang dapat dibuka lebar untuk melahap mangsa secara utuh. Ia bahkan dapat menciptakan gigitan sekuat 16.000 pound per inci persegi yang sangat cukup untuk membunuh mangsa besar seperti Plesiosaurus dalam sekali gigit. Sebaliknya, petarung Dungkle tidak memiliki gigi. Ia merupakan ikan dengan 2 pasang lempeng tulang tajam yang membentuk struktur seperti paruh. Meski begitu, kekuatan gigitannya termasuk kategori yang sangat kuat, mencapai 11.000 pound per inci persegi. Cukup untuk menusuk atau memotong hewan berarmor seperti amonit dan plakodermi lainnya. Bahkan sesamanya, apalagi daging Mosasaurus. Uniknya, ia juga memiliki mekanisme pembukaan rahang yang cepat, yaitu hanya dalam kurun waktu 20 milidetik. Memungkinkan predator puncak pertama di dunia ini melakukan multiple attack pada area terfokus dalam waktu singkat. Kebayang gak sih seberapa banyak luka gigitan yang hewan ini bisa ciptakan di tubuh Mosa kalau mereka beneran berantem? Nah, langsung ke inti battle-nya ya. Kira-kira bakal kayak gini. Dungkle berenang di sekitar perairan dangkal untuk mencari mangsa. Begitu pula Mosa. Belum ada info detail tentang kemampuan berburu Dungkle, tapi dengan sensitivitas penglihatan dan pendengaran yang tajam, asumsiin aja si Mosa bisa mendeteksi keberadaan Dungkle duluan. Mosa cenderung berburu dengan teknik khusus untuk mangsa yang berbeda. Kalau dia cukup pintar, maka Mosa dapat dengan mudah mengetahui titik lemah Dungkle yang ada di bagian tubuh tanpa perisainya. Tapi kalau enggak, besar kemungkinan Mosa menyerang titik yang salah, di mana ketebalan armor Dungkle masih dapat melindungi nyawanya. Dungkle dengan armor beratnya masih bisa berenang lincah. Ia akan berenang menghindar untuk kemudian kembali melancarkan serangan balasan. Dungkle menggigit sebagian ekor Mosa dan hendak menarik reptil itu ke kedalaman laut. Mosa berusaha memberontak. Ia dengan tubuh ramping dan fleksibelnya mencoba menggigit balik ekor Dungkle hingga robek, membuat predator Devonian itu melepaskan gigitannya.
Mosa yang pada dasarnya merupakan reptil laut butuh berenang cepat ke permukaan untuk menghirup oksigen. Di saat yang sama, dangkal dapat muncul dan menyerang Mosa lagi. Begitupun dengan Mosa yang insting pertahanan hidupnya sudah turning on. Tapi perbandingan kondisi luka di tubuh keduanya cukup signifikan. Dangkal yang gigitannya terfokus telah menciptakan banyak luka gigitan kecil di tubuh Mosa, sedangkan Mosa dengan gigi yang banyak plus kekuatan gigitannya berhasil merobek ekor dangkal, yang mana membuat kecepatan dan kegesitan berenang ikan itu turun drastis. Melancarkan gigitan mautnya sekali lagi pada area vital dangkal, Mosa dapat mengakhiri pertandingan. Namun sayang, tak berselang lama, Mosa juga tak bisa selamat karena kehilangan banyak darah akibat luka-luka kecil dangkal. Nah gitu deh, Mosa menang tapi endingnya ikutan meninggoy dong. Gimana menurut kalian? Ada battle versi lain untuk kedua monster ini nggak ya? Tulis komentar kalian di bawah ya. Komen request pembahasan next video juga sabi banget loh. Pokoknya jangan lupa like, share kalau kalian suka videonya, dan subscribe ke channel ini buat semangatin Noi bikin video-video selanjutnya. See you!